Kata Nabi, jangan, sungguh engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya dan berkecukupan lebih baik daripada mereka miskin meminta-minta kepada manusia. Kalau begitu saya akan sedekahkan 2/3-nya ya Rasulullah. Jangan, 2/3 itu banyak. Kalau begitu setengah ya Rasulullah. Jangan, setengah itu banyak. Kalau begitu 1/3 saja ya Rasulullah. 1/3 boleh, tapi 1/3 itu pun masih banyak. Maka ditetapkan. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom tacombe tika musola. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar. Yang kedua, ayat Al-Quran surat An-Nisa nomor 9 kalau tidak salah menyatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang meninggalkan di belakangnya generasi yang lemah. Lemah yang dimaksud itu berbicara tentang warisan tadi. Hendaklah kalian takut terhadap mereka, bertakwalah kepada Allah, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang benar. Apa yang terjadi? Saat itu ada salah seorang sahabat Nabi menjelang ajal. Dia sampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, saya mewasiatkan seluruh harta saya itu untuk infak agama. Kata Nabi, jangan, sungguh engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya dan berkecukupan lebih baik daripada mereka miskin meminta-minta kepada manusia. Kalau begitu saya akan sedekahkan 2/3-nya ya Rasulullah. Jangan, 2/3 itu banyak. Kalau begitu setengah ya Rasulullah. Jangan, setengah itu banyak. Kalau begitu 1/3 saja ya Rasulullah. 1/3 boleh, tapi 1/3 itu pun masih banyak. Maka ditetapkan baru boleh berwasiat, tidak boleh lebih dari 1/3 kecuali atas izin ahli waris. Tetapi saran Nabi ini ketika anak-anak itu sudah dididik dengan proses yang baik, ketika anak-anak itu bukan lagi berpotensi untuk berbuat maksiat. Satu. Yang kedua, kadarnya menjadi berbeda-beda. Ketika Umar bin Abdul Aziz tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya, beliau sudah didik anak beliau itu dalam nilai tawakal yang tinggi. Maka jangan pula anak-anak tidak dididik untuk mandiri, hidup dengan nilai tawakal, tiba-tiba ditinggalkan dalam keadaan miskin. Itu orang tuanya ikut berdosa. Makanya dalam Islam tidak ada hukum yang parsial, semuanya itu terkoneksi, dia terintegrasi dengan persoalan yang lain. Kalau sudah benar diajarkan akhlak, maka tinggalkan harta kekayaan, insya Allah akan dipakai untuk beribadat. Tapi kalau tidak diajarkan akhlak, kita tinggalkan harta, itu akan dipakai untuk kemaksiatan. Padahal anak dari Umar bin Abdul Aziz ini sudah dididik dengan benar, tapi beliau masih khawatir hartanya dipakai untuk kemaksiatan. Nah, maka dalam keadaan hidup, didik anak kita menjadi baik. Menjelang ajal, bila sudah dijalankan pendidikan, wariskan harta untuk mereka. Tapi kalau sudah sakit-sakitan, tidak boleh lagi harta dihabiskan untuk infak agama, karena itu hak mereka untuk hidup dalam keadaan kaya. Maka antisipasinya sejak dari awal. Jadi tidak bertentangan antara apa yang dilakoni oleh Umar bin Abdul Aziz dengan saran dari ayat Al-Quran, dari asbabun nuzulnya pada hadis Nabi tadi, untuk meninggalkan anak-anak dalam keadaan kaya dan berkecukupan. Nah, kawan saya saja, Bill Gates, itu dari semua harta kekayaannya, untuk 2 orang anaknya masing-masing hanya diwariskan $2 juta. Kekayaannya itu sampai 30 miliar dolar, triliun angkanya. Tapi warisan untuk anaknya masing-masing hanya $2 juta, hanya 30 miliar saja. 30 miliar kalau dicot keung banyak sekali. Nah, jadi juragan gitu. Tapi ini masalahnya dari kekayaan ayahnya yang miliaran dolar, hanya diberikan $2 juta, $2 juta saja. Yang lainnya disumbangkan untuk kemaslahatan, kebaikan, pendidikan, dan lain sebagainya. Andai kata Bill Gates itu Islam, setelah Abu Bakar kayaknya sudah mau surga. Andai kata dia Islam. Kawannya Warren Buffett, 30 juta dolar, 30 miliar dolar hartanya disumbangkan melalui yayasan Melinda Gates Foundation. Dia tidak buat yayasan sendiri.
Karena sudah terbukti Bill Gates ini dengan istrinya Melinda Gates Foundation buat yayasan dan sudah berjalan efektif, maka Warren Buffett tidak egois, tidak buat yayasan sendiri, sudahlah hartanya didonasikan melalui yayasan ini, dan itu untuk pendidikan di seluruh dunia, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Dari sisi itu, cuman di sisi keburukannya juga ada yang lain. Nah, tapi kita kagum donasinya itu luar biasa. Andai kata beliau seorang muslim, setelah Abu Bakar langsung beliau masuk surga. Nah, tapi karena tidak mendapatkan hidayah Islam, ya, faja'alnahu haba'an mansura wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sedekahnya, ibadatnya nanti hari kiamat terlihat gunungan pahala, tapi tiba-tiba saat disentuh menjadi debu yang berterbangan begitu saja, karena tidak ada iman untuk menampung pahala. Kita ini sudah ada penampungan, cuma nggak ada isinya. Setiap kali datang ke masjid 1000 pati murah tapi ada kan. Makanya bekah celeng dah parang di dalam tu pati murah. Tapi alhamdulillah walaupun sedikit, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah pasti akan dilihat. Bahasa Allah dilihat, dia akan melihatnya. Masalah dia dapat atau tidak dapat itu perkara lain. Pokoknya walaupun dia Islam ataupun kafir, dia akan melihat kebaikannya. Cuma masalah dapat balasan atau tidak tergantung keimanannya. Kamu sudah bersedekah, dapat, ini pahalanya. Tapi karena kamu ria, disentuh, hilang. Terlihat tapi tidak bisa dikuasai. Itu yang terjadi pada ayat tadi. Demikian, terima kasih. Akhirat